Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat hafizakumullah. Pada tahun ke-6 dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan Muharram, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus atau mengirim pasukan kecil beranggotakan 30 prajurit yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan ini ke wilayah pedalaman Jazirah Arabia untuk mendidik Bani Bakar bin Kilab yang seringkali mengacaukan, melakukan tindakan-tindakan yang mengacaukan keamanan di sana. Pasukan ini berangkat dan tidak menemui kesulitan karena Bani Bakar bin Kilab begitu mengetahui kedatangan pasukan kecil ini, mereka ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan onta-onta dan domba-domba mereka sebagai ghanimah atau harta rampasan perang bagi kaum muslimin. Ketika pasukan kecil ini pulang dalam perjalanan, pasukan ini menangkap seorang laki-laki yang ternyata dia ingin menuju Madinah menyamar dengan maksud untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Sumamah bin Usal Al-Hanafi. Atas perintah pemimpin Bani Hanifah Musailamah Al-Kadzab, saat itu Musailamah belum mengaku sebagai nabi. Nanti Musailamah ini akan mengaku sebagai nabi. Atas perintah Musailamah, Sumamah berangkat menyamar menuju Madinah untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasibnya tidak bagus. Dia ditangkap oleh pasukan kecil yang tadi dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sumamah dibawa ke masjid, diikat di salah satu tiang masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya. Beliau bertanya, "Wahai Sumamah, apa yang kamu punya?" Sumamah menjawab, "Muhammad, kalau kamu membunuhku, maka kamu membunuh orang yang memiliki darah." Maksudnya, kalau kamu membunuhku, akan ada orang-orang yang akan menuntut balas. Kalau kamu berbuat baik kepadaku, aku adalah orang yang tahu berterima kasih. Kalau kamu ingin uang, kamu ingin harta, sebut saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam lalu meninggalkannya. Besoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Sumamah. "Wahai Sumamah, apa yang kamu punya?" Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama. Besoknya lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Sumamah. Beliau bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama, dan Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama pula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada sebagian orang yang ada di tempat, "Lepaskan Sumamah." Setelah dilepas, Sumamah mencari sumur terdekat. Sesudah itu dia kembali lagi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pun mengikrarkan masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada orang yang paling aku benci selain dirimu. Tetapi sejak saat ini tidak ada orang yang paling aku cintai selain dirimu. Demi Allah pula, tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini selain agamamu. Tetapi sejak saat ini tidak ada agama di muka bumi yang paling aku cintai kecuali agamamu." Wahai Rasulullah, aku pergi dari kampung halamanku. Sebenarnya aku ingin melaksanakan ibadah umroh, tetapi di tengah jalan aku ditangkap oleh orang-orangmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau begitu pergilah, tunaikan hajatmu untuk menunaikan ibadah umrah." Sumamah berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah umrah. Pada saat tawaf,
dia bertemu dengan beberapa tokoh kaum Quraisy. Mereka melihat perubahan pada diri Sumamah dan mereka berkata, "Wahai Sumamah, kamu nampak beda. Kami menduga kamu telah mengganti agamamu." Sumamah menjawab, "Demi Allah tidak, aku tidak mengganti agamaku. Cuma aku sudah mengikuti Muhammad. Dan sejak saat ini aku sudah memutuskan untuk tidak lagi menjual gandum kepada kalian penduduk Mekah." Mekah adalah kota tanpa tanaman. Mereka hidup bergantung impor gandum dari wilayah pedalaman Najd atau Yamamah yang di sana adalah penghasil gandum. Sumamah sebagai salah satu tokoh Yamamah memutuskan, sejak saat ini kalian tidak akan mendapatkan sebiji gandum pun dari Yamamah kecuali apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan. Dan benar, begitu Sumamah sampai di kampung halamannya, dia langsung memberi ultimatum kepada kaumnya. Sejak saat ini tidak ada penjualan gandum ke Mekah. Ekspor gandum ke Mekah di stop. Apa dampaknya? Orang-orang Mekah kelimpungan, kesulitan. Mereka benar-benar kesulitan. Dan mereka untuk keluar dari kesulitan di stopnya gandum hanya punya satu cara. Apa? Bahasa kasarnya mengemis kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau menyuruh Sumamah kembali membuka penjualan gandum dari Yamamah ke Mekah. Wahai Muhammad, bagaimanapun kami ini kan masih ada hubungan kekeluargaan denganmu. Kamu kan orang Quraisy, kami pun juga orang Quraisy juga. Kita ini kan bersaudara lah, biasalah kalau orang butuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dendam. Membalas dendam apa? Dulu ketika di awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada tahun ke-7 dari awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan Bani Hashim, keluarga beliau, dibantu, didampingi oleh Bani Muttalib. Mereka ini sempat diputus hubungan sosial ekonomi oleh kaum Quraisy. Sehingga selama 3 tahun itu mereka betul-betul dalam kesulitan. Sosial diputus, ekonomi diputus, tidak ada penjualan dan pembelian apapun antara kaum Quraisy yang lain dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman kepada beliau dan bersimpati kepada beliau
mengalami kesulitan hidup yang berat. Saat ini kaum Quraisy terancam mengalami kesulitan hidup akibat di-stopnya gandum oleh Sumamah. Lalu mereka meminta kepada Nabi SAW untuk meminta kepada Sumamah. Nabi SAW bukan pembalas dendam. Beliau membalas kejahatan dengan kebaikan. Beliau membalas keburukan dengan kemuliaan. Maka Nabi SAW meluluskan permintaan kaum Quraisy dan meminta Sumamah untuk membuka kembali penjualan atau pengiriman gandum dari Yamamah ke Mekah. Maka Sumamah patuh dan taat kepada Nabi SAW dan dia pun mencabut larangan ekspor gandum ke Mekah. Orang-orang Mekah kembali bisa hidup tenang dan aman. Namun itu belum sampai menyadarkan mereka bahwa dari sisi ekonomi mereka mulai terancam. Seandainya mereka sudah sadar, tapi belum, sadarnya masih nanti. Kaum muslimin, muslimat, hafizakumullah, kebaikan Nabi SAW, kemuliaan Nabi SAW, kesantunan beliau kepada Sumamah, beliau memperlakukannya dengan baik. Dan kebaikan muamalah beliaulah ini, kebaikan muamalah beliau inilah yang kemudian mengetuk hati Sumamah dan membuka hatinya sehingga dia berkenan untuk masuk Islam. Nanti ketika Bani Hanifah kaum Sumamah murtad dengan mengakui tokoh mereka Musailamah sebagai nabi, Sumamah ini membantu kaum muslimin dalam memadamkan fitnah Musailamah al-Kadzdzab. Tapi itu nanti masih sangat jauh, sebab itu zamannya sesudah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.